Damai dan sejahtera umat Tuhan dimanapun saat ini sedang berada membuka YouTube saya. Selamat, saya sekarang mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan di hari perhentian yang Tuhan sediakan buat kita. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang menyediakan kami hari perhentian untuk boleh mendengar bersama kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, kami mohon senantiasa menerangi hati dan pikiran kami supaya firman Tuhan boleh kami mengerti dan kami boleh aplikasikan di sepanjang perjalanan hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, ada dua perikop yang ditetapkan dalam mimbar pemberitaan firman Tuhan di hari perhentian yang ada pada saat ini. Yang pertama, kitab Daniel. Daniel pasal 7 ayat 9 sampai ayat 14. Sekali lagi, kitab Daniel di pasal 7 ayat 9 hingga 14. Dan perikop yang kedua ada dalam Injil Yohanes pasal 18 dibaca ayat 33 hingga ayat 37. Karena itu saudara-saudara, saya ajak kita, mari arahkan perhatian kita pada firman Tuhan. Saya baca firman Tuhan dalam kitab Daniel pasal 7 ayat 9 sampai 14 berkata, sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh. Tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dari kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Perikop yang pertama, semoga kita sekalian diberkati oleh Tuhan ketika kita telah menyimak bagian perikop firman-Nya dari kitab Daniel pasal 7 tadi. Karena itu mari perikop yang kedua kita arahkan perhatian kita di Injil Yohanes pasal 18. Saya akan membacanya mulai ayat 33 sampai pada ayatnya yang ke-37. Saudara-saudara, demikian firman-Nya saya baca. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah
raja orang Yahudi? Jawab Yesus, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Kata Pilatus, apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dari imam dan imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, itulah bagian firman Tuhan untuk kita pada kesempatan yang baik ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kita memperhatikan dari perikop kita ini. Perikop yang pertama, kalau kita memperhatikan perikop yang pertama, sebenarnya kalau kita perhatikan dengan seksama, harus kita selalu kaitkan di pasal 7 ini dari ayat 1 sampai pada ayat 28. Itu tidak lepas kaitannya. Terkait dengan itu di dalamnya penglihatan Daniel. Ya, di sini ada penglihatan Daniel tentang 4 binatang yang ada itu. Kalau di pasal 7 ayat 1 sampai 14 itu penglihatan yang ada itu diceritakan apa yang terjadi di situ. Yang pasti bahwa apa yang diceritakan itu ketika diceritakan penglihatan yang ada itu mau menyatakan bahwa sesuatu yang dilihat itu merupakan sesuatu yang akan terjadi. Dan dalam hal ini kalau kita melihat mimpi yang ada, yang dilihat di situ dengan keempat angin dari langit, kita lihat di situ dia sangat mengguncangkan laut yang besar. Dan hal ini tentu mau melambangkan, menjadi simbol maut yang ada pada manusia itu. Kita bandingkan itu di ayat 17. Kaitan dengan itu ada binatang pertama, ya, binatang pertama yang timbul dari laut. Kerajaan yang ada pada penglihatan yang ada itu dengan kepala emas dari patung, ya, yang itu dalam mimpi Nebukadnezar. Memang di sini Daniel punya hikmat luar biasa. Sehingga dalam hal ini dengan hikmat yang diterima itu, dia dengan penglihatan yang dia miliki, yang dia terima juga dari binatang kedua yang ada, kita lihat di situ timbul dari laut. Ya, ini juga mempunyai segi rangkap kalau kita lihat. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dari binatang yang ketiga itu ketika dia bangkit dari laut, kita perhatikan juga di situ pada punggungnya itu kita lihat, bisa kita terjemahkan di situ dengan apa yang disebut dengan di sisinya dan
hal ini hampir pasti seperti gambaran-gambaran binatang bersayap yang dari Babel. Nah, binatang yang ada ini mempunyai sayap di sisinya. Nah, sayap ini kalau kita lihat ini menandakan satu kecepatan, ya, kecepatan dia bisa terbang yang ada. Nah, karena kita melihat juga binatang keempat, di situ diperkenalkan dengan satu hal yang pasti kita perhatikan di situ yang sangat hikmat, yang istimewa. Karena kaitan dengan itu, sesudah dia melihat semua itu, kita perhatikan Daniel, dia mulai bagaimana dia merenungi apa yang ada dari tanduk-tanduk yang ada itu. Kemudian dia melihat suatu tanduk lain yang kecil. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, ini mau memperlihatkan suatu pemandangan surgawi tentang peradilan. Kalau kita lihat itu mulai di ayat 9. Peradilan yang di dalamnya kalau kita lihat diletakkan. Nah, ini gambaran yang ditimbulkan adalah bahwa tahta-tahta yang ada itu diletakkan dengan tentu dalam hal ini persediaan untuk bagaimana peradilan yang ada. Ketika kita melihat ada yang disebutkan lanjut usianya, itu juga melambangkan pribadi wajib dihormati, dijunjung tinggi. Ini juga menunjukkan bahwa Allah dia duduk di tahta itu. Dan dalam hal ini kita lihat dia siap sedia untuk mengumumkan penghukuman yang terjadi. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, ketika kita perhatikan ayat 10 sampai 11 dari bagian perikop pertama di kitab Daniel pasal 7 ini satu pemandangan peradilan yang ada digambarkan dengan tentu penuh semarak dalam kerajaan yang ada. Dengan kerajaan yang ada itu tentu mau menunjukkan bagaimana keadilan dan kebenaran itu dinyatakan. Kaitan dengan inilah saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari kita melihat di sini ketika kita memperhatikan bagian yang ada di ayat 13 ini, ya, kita lihat di sini tokoh yang ada ini sebetulnya menunjuk untuk bagaimana kita melihat bentuk yang ada manusia yang pasti berbeda dari binatang-binatang yang menggambarkan keempat kerajaan yang ada dalam kerajaan manusia yang ada tadi. Nah, tidak tentu secara detail dikatakan di sini bahwa tokoh yang ada itu disebutkan dia adalah laki-laki. Tapi saudara-saudara ini menunjukkan bahwa dia mau menunjukkan bagaimana kemaskulinannya, yang mau melihat bahwa dia adalah oknum yang menyerupai manusia. Nah, jelas di sini dia jauh berbeda dari binatang-binatang yang ketika dinyatakan di situ dia bangkit dari laut yang ada itu. Nah, tokoh surgawi yang ada dibawa di sini dengan penuh semarak dengan kerajaan yang tentu dihadapkan yang lanjut usianya. Sehingga di ayat 14 yang ada ini kita melihat bahwa kepadanya diberikan satu kerajaan yang kekal dan yang meliputi seluruh yang diam yang ada di dalamnya. Sehingga kalau kita lihat di sini juga ketika kita memperhatikan bagian ini mau menunjukkan bahwa keadilan yang ada itu dinyatakan, diberikan kepada kerajaan yang ada, kerajaan yang
satu-satunya dapat menunjukkan keadilan, kebenaran yang ada ketika kita memperhatikan di perikop ini. Kerajaan diberikan kepada anak manusia. Anak manusia itu dalam huruf besar, anak manusia. Nah, ini bukanlah berasal dari manusia, tapi tentu kerajaan yang dari Allah, yang sifatnya itu meliputi yang semesta, dan ini menunjukkan keabadian, satu kekekalan yang ada, ya kekal, abadi. Dan itulah yang mau dinyatakan dalam simbol, yakni yang diberikan, yang ditunjukkan untuk yang dalam hal ini oknum ilahi. Oknum ilahi dengan penglihatan yang ada, inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus waktu ia menyebut dirinya sebagai anak manusia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, jadi kitab Daniel ini berkata-kata, berbicara tentang Yesus yang tentunya diberikan kekuasaan untuk memerintah kerajaan yang ada. Nah, oleh karena itu, ketika kita memperhatikan di perikop yang kedua dalam Injil Yohanes pasal 18, tadi dibaca ayat 33 sampai 37, bahkan sebenarnya di ayat kelanjutannya itu, kita melihat di situ bahwa Yesus yang adalah anak manusia itu, dialah raja, dialah sebagai penguasa dalam kehidupan kita ini. Ketika kita berada di dunia ini, Yesus menampilkan diri dalam hal ini tentu bukan sebagai sosok raja yang ideal sebagaimana yang tentu dinanti-nantikan pada zamannya itu. Yesus tampil dengan sangat-sangat sederhana, saudara-saudara. Kehidupannya yang tentu jauh dari hitungan sebagai seorang raja duniawi yang ada. Sehingga konsep raja dalam pemahaman Pilatus sendiri yang mewakili orang-orang pada umumnya itu sangat berbeda dari apa yang nampak di depan mata, secara kasat mata. Bukan hanya berbeda, melainkan itu sangat bertolak belakang. Konsep raja dalam pemahaman yang ada pada diri Pilatus adalah seorang penakluk. Sedangkan Yesus dia mau berkata-kata tentang kedatangannya ke dalam dunia ini sebagai raja. Dia adalah raja yang memberi kesaksian tentang kebenaran, sehingga Pilatus tidak mengerti apa sih itu kebenaran. Raja yang melayani itu memperlakukan dunia tentu lebih dari segalanya yang ada. Raja yang memberi teladan, meneladankan pengampunan, bukan balas dendam. Itu saudara harus perhatikan bagaimana dalam kehidupan raja yang ada dalam anak manusia, dalam diri Yesus, penuh cinta kasih yang sejati, tanpa ada motif-motif tertentu yang mau dia buat untuk dia tunjukkan. Raja di mana anak manusia yang huruf besar itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang membawa keselamatan, memberi keselamatan bagi setiap orang yang mau mengikut dia. Bukan hanya tentu bagaimana dia mau cari jabatan, mau cari kedudukan. Teladan inilah yang mendasari hidup setiap orang yang berasal dari kebenaran. Sehingga kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan itu di ayat 17, yang pasti orang akan mendengarkan suara dari anak manusia itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja kebenaran itu. Karena itulah orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai Raja, sebagai Juru Selamat dalam kehidupannya, dia harus benar-benar dalam hal ini memberikan otoritas, kekuasaan kepada Yesus, supaya Yesus berkuasa, supaya Yesus merintah dalam kehidupannya. Sehingga dalam kehidupan ini kita akan selalu berkata seperti Rasul Paulus. Kalau kita lihat dalam Galatia pasal 2 ayat 20,
Hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita ini. Sehingga dengan hanya menerima Yesus Kristus sebagai Raja, sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, penebus dosa, Dia berkuasa di dalam hidup kita, maka kita akan dapat menempatkan diri kita sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan kemauan Allah yang selalu mengatur jalan kehidupan kita. Dimanapun, kemanapun kita pergi dan berada, kita tidak berjalan berdasarkan kemauan kita sendiri, kehendak kita sendiri, melainkan kita menyelaraskan hidup kita dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, bukan menurut apa kata dunia yang ada. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, pernyataan yang ada ini tentu kita lihat supaya dalam kehidupan kita, kita menyelaraskan kehidupan kita seperti apa yang kita sudah perhatikan dari dua perikop firman Tuhan ini, mengingatkan kepada kita, kepada umat yang percaya kepadanya, yang mengikut Yesus Kristus sebagai anak manusia yang huruf besar itu. Dia adalah Raja yang diraja. Dia Tuhan yang tentu harus kita sembah. Dia dimuliakan dalam kehidupan ini, supaya dalam kehidupan kita jangan kita menjadi ragu-ragu untuk percaya kepadanya, untuk beriman kepadanya. Selalu mari kita putuskan, ambil satu keputusan dalam hidup kita. Kita mau datang kepada Anak Manusia, sebagaimana yang disaksikan dalam kitab Daniel dan juga dalam kitab Injil. Kita mau hidup berpadanan dengan apa yang Ia sudah ajarkan dalam hidup ini. Apapun tantangan kita ke depan, problematika kehidupan kita, fenomena dalam hidup ini, kita selalu hidup berpadanan dengan Injil Yesus Kristus. Terpujilah nama Yesus. Amin.